Pokoknya selain Islam jamaah, yaitu dia bukanlah Islam alias kafir. Dia tidak ada harapan untuk masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Fahmi, domisili di Karawang Barat, tepatnya di Komplek Sumber Barokah. Saya sejak kecil sudah berada di Islam jamaah. Sejak lahir, karena orang tua saya juga sudah masuk Islam jamaah dari tahun-tahun 80-an, mengikuti saudara-saudaranya. Dan saya sekarang alhamdulillah sudah tidak memiliki kepahaman Islam jamaah lagi seperti dulu. Karena dulu itu saya termasuk orang yang militan, orang yang mengikuti semua kegiatannya. Apalagi setelah saya mondok, lulus, lalu tugas, saya sangat keras. Pokoknya selain Islam jamaah, yaitu dia bukanlah Islam alias kafir. Itu yang ditanamkan sejak kecil. Bahkan dari cabai rawit pun, umur 5 tahun mungkin atau 6 tahun, saya sudah bisa membedakan mana orang kita dengan orang luar, bahasanya begitu. Mana wonge dewe, mana wong jobo. Sudah diajarkan sejak kecil. Pokoknya selain Islam jamaah, itu adalah kafir. Dia tidak ada harapan untuk masuk surga. Tahu nggak, dari kecil kan tahu tuh kode-kode 354. Iya, dari kecil kita sudah diajarin 354 artinya apa, 3 itu apa, 5 itu apa, 4 itu apa. 3 itu setahu saya Quran hadis jamaah, 5 itu 5 bab, 4 tali keimanan. Kenapa antum bisa keluar dari Islam jamaah? Apakah merasakan ada penyimpangan pemahaman? Jadi ceritanya dulu begini, tahun 2017 itu saya masuk di grup-grup orang-orang jamaah, tapi yang mereka ini kritis. Ada imam, ada yang dapu ana di situ, mubalik daerah, ada Ustadz Iwan Hadi di dalam, ada Ustadz Ihsan Nurholis di dalam. Saya sharing-sharing di situ, kita diskusi. Mengapa kok surga hanya ada di Islam jamaah saja? Apakah yang lain tidak berhak surga? Tapi saya mulai janggal. Itu karena jargon ini tidak konsisten. Tidak konsistennya kenapa? Begini. Ketika kita menganggap di luar jamaah kita itu kafir, tapi kok di Mekah atau di Arab kita bisa sholat di belakang mereka dengan imam-imam yang ada di Arab itu, tapi kalau di Indonesia kita nggak bisa. Lalu juga anehnya begini, ketika ada pejabat datang ke lingkungan kita menyambutnya dengan meriah, menyambutnya dengan betul-betul senang. Padahal pejabat itu bukan orang Islam jamaah, berarti dia tidak Islam bagi Islam jamaah itu. Akhirnya tidak konsisten. Banyak lagi seperti la islama juga. Saya juga diskusi tentang dalil la islama. Dalil la islama illa bil jamaah itu paling yang membuat saya bisa mikir. Karena apa? Yang pertama begini, katanya kalau kita tidak memiliki isnad, ilmu itu tidak sah. Katanya begitu. Oke, kita uji konsisten hal tersebut. Dalil la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imaroh, dan seterusnya. Itu diambil dari hadis Ad-Darimi. Sedangkan di pusat itu belum pernah mengkaji hadis Ad-Darimi. Saya menanyakan ini kepada mubalik-mubalik yang ada di sekitar tempat saya, mubalik kelompok, mubalik desa, mubalik daerah, dan jawabannya itu beda-beda. Jawabannya itu aneh.
tidak konsisten. Ada yang jawabannya ya sudah mangkulnya seperti itu, Abah sudah mangkul. Ada juga yang jawabannya itu sudah termasuk 49 hadis yang dikuasai oleh Bapak KHN. Lalu saya tanya lagi, saya kejar, kira-kira 49 hadis itu apa saja? Mereka juga tidak bisa menjawab apa saja itu 49 hadis. Jargonnya selama ini adalah selain Kutubus Sittah itu adalah kitab karangan. Sedangkan kalau kita teliti di dalam teks atau cai banyak mengutip dari kitab-kitab selain Kutubus Sittah. Contohnya ya tadi yang familiar tentang la islama bil jamaah itu dalam hadis Ad-Darimi, atau mungkin dari hadis riwayat Ahmad, atau dari hadis Muwatta, atau dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir At-Tabari, tafsir Tabrani. Banyak. Ini kok aneh, ketika ada dalil yang menguntungkan bagi pusat, maka dalil itu dipakai. Ketika ada dalil yang tidak menguntungkan bagi pusat, maka dalil itu dibuang. Di dalam Bukhari jelas, saya agak lupa lafadznya, intinya ya, barang siapa yang menuduh saudara Islamnya itu kafir tapi tidak terbukti, maka akan kembali kekafirannya kepada orang yang menuduhnya. Akhirnya dari situ saya mulai berpikir-pikir lagi, infak sedekah itu adalah sunnah. Selain zakat ya, itu adalah sunnah. Tapi kalau sudah menjadi ijtihad, kok bisa menjadi wajib? Isrun itu kan infak sedekah bulanan, kok bisa nilainya menjadi wajib? Ketika tidak bisa membayar bulan ini, dibayar bulan depan. Kalau dibayar double, saya pikir kok udah kayak hutang atau cicilan rumah atau cicilan motor. Saya jadi bingung di situ, Pak. Saya dulu yang paling saya ingat atau yang paling mendalam adalah dalil-dalil tentang imamah. Itu adalah sebagai pondasi pokok yang menjadi pegangan di Islam Jamaah. Contoh, man mata bigoiri imamin mata mitatan jahiliyah. Kata jahiliyah di situ diartikan menjadi orang kafir. Artian barang siapa yang mati tanpa mempunyai imam, berarti matinya seperti orang kafir. Padahal arti dalil tersebut tidak seperti itu. Di dalam penjelasan jumhur ulama tidak ada yang mengartikan seperti itu. Yang namanya seperti itu hanya seolah-olah, hanya apa ya, mendekati, atau bisa juga dikatakan apa dalam bahasa Indonesia itu, majas. Saya kasih contoh begini, dalam bahasa Indonesia ada senyummu manis seperti madu. Itu kan bukan berarti senyumnya itu madu, itu hanya seperti saja. Sama dengan dalil tersebut juga mengartikan seperti itu, hanya seperti, bukan berarti dia ini jahiliyah atau bukan berarti dia ini kafir. Yang kedua, definisi imam di situ adalah imam ya bukan imamnya imam jokam, bukan. Jangan terlalu menggambarkan imam adalah imam jokam, jangan. Itu adalah imam ya, imam agam, imam besar, khalifah. Nah, seperti itu baru cocok. Dan juga dalil-dalil seperti inna hadhil millah sataftariku dan selanjutnya itu, agama akan terpecah menjadi, agama Islam ini akan terpecah menjadi 72 golongan. Nah, ini kan yang terpecah agama Islam, Nabi tetap menyebut mereka sebagai Islam. Tidak disebut bahwa 72 ini adalah kafir. Itu tidak. Dulu antum waktu jadi mubaleh pernah merasakan mendoktrin atau mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam Jamaah. Gimana perasaan antum, atau bisa antum ceritain?
Saya dulu pernah dapat satu, ini bingung saya mau dibilang ini prestasi atau aib. Bisa ada satu orang yang saya ajak masuk ke dalam Islam Jamaah, ya pakai dalil-dalil andalan Islam Jamaah. Bisa masuk, cuman saya sekarang ya menyesal. Tapi saya sudah beritahu kepada orangnya bahwa di luar juga Islam, kita tetap saudara. Disesalin sekarang ya gimana ya, mungkin bagi bahasa Jokam itu adalah amar ma'ruf, tapi kalau bagi saya yang sekarang, kalau itu bisa terulang mungkin itu agak, saya menyesal telah mengajak orang masuk ke Islam Jamaah. Saya misalnya nama, insya Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua yang pernah amar ma'ruf kepada orang supaya masuk ke Islam Jamaah. Jadi ceritanya waktu tahun 2018, alhamdulillah saya sudah bisa sadar dalam diri saya bahwa ada yang salah dengan ajaran Islam Jamaah ini, ada yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Rasul. Itu semua mungkin dari hidayah Allah ya, perantaranya saya sering berdiskusi dengan seorang ustadz atau dengan mubalik daerah. Saya sering diskusi, akhirnya pikiran saya terbuka. Ketika sudah terbuka, alhamdulillah saya bisa tenang, bisa nyaman hidup di dunia ini. Sebelumnya saya ini sangat keras, bahkan waktu kerja di pabrik itu pernah sholat Jumat berdua di gudang, padahal di pabrik tersebut ada masjidnya, ada yang Jumatan, tapi saya nggak mau gabung karena di ajaran Islam Jamaah menganggap bahwa sholat di selain golongannya, sholat diimami yang imamnya ini bukan anggota Islam Jamaah, maka sholatnya tidak sah. Dari kecil sampai besar kita selalu didoktrin itu, ditakut-takutin itu. Namanya doktrin, seminggu 3 kali membekas di dalam hati, seolah-olah itu adalah kebenaran. Ternyata setelah saya diskusi ternyata tidak seperti itu. Yang paling saya bisa membuka adalah ketika membaca tulisan atau penjelasan seorang ustadz. Di situ ditulis syarat menjadi orang Islam adalah syahadat. Sedangkan dalam Islam Jamaah ini syahadat aja nggak cukup. Tidak cukup syahadat saja, dia harus berbaiat kepada imamnya. Kalau tidak baiat kepada imam berarti Islamnya tidak sah. Padahal banyak dalil-dalil yang mengatakan kita ini cukup syahadat itu udah Islam. Lalu setelah syahadat ya menjalankan semua konsekuensi daripada syahadat itu, ya seperti sholat, puasa, zakat, haji. Gimana perlakuan mantan atau teman-teman yang masih di Islam Jamaah terhadap antum atau teman-teman yang sudah hijrah? Kebetulan saya tinggal di komplek Islam Jamaah, yang mana komplek ini cukup besar. Ada sekitar 1.000 sampai 1.500 orang dewasa di situ. Perlakuan mereka terhadap saya, alhamdulillah di sini mungkin karena juga saya pribumi, mereka tidak berani untuk melakukan secara fisik. Jadi hanya intimidasi secara verbal saja. Saya tidak pernah marah kepada mereka, kepada orang Islam Jamaah yang berada di tingkat kelompok, tingkat desa, tingkat daerah. Saya tidak pernah marah kepada mereka. Karena apa? Karena mereka juga korban daripada doktrin yang sudah ditanamkan oleh pusat. Awalnya saya marah terhadap keadaan Islam Jamaah ini, terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya. Kenapa kok mereka berbuat seperti itu kepada saya? Akhirnya setelah saya berpikir, mereka ini hanya korban. Mereka juga kena doktrin. Mereka tidak tahu. Sampai-sampai ketika saya di lapangan atau sedang melihat perkumpulan orang Islam Jamaah yang banyak, saya selalu berpikir, ya Allah,
ampunilah dosa mereka ya Allah, karena mereka nggak tahu. Dosa takfir itu besar, tapi mereka nggak tahu ya Allah. Mudah-mudahan mereka bisa mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan petunjuk, dan mereka tidak lagi menjadi orang yang takfiri. Itu hal yang paling berakibat fatal. Dari takfiri banyak hal-hal yang dirugikan, yang harusnya tadinya suami istri menjadi cerai, anak mengusir bapaknya, bapaknya mengusir anaknya, lalu tidak diajak bicara lagi, tidak dianggap saudara, tidak dianggap teman lagi. Nah, setelah antum keluar, terus gimana lingkungan, terutama bukan mungkin di lingkungan Jokam atau di lingkungan orang-orang yang muslim semestinya? 2018 saya sudah mulai mengerti apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Akhirnya lambat laun setiap mengikuti kajian atau sambung di Islam Jamaah itu, kuping ini jadi panas. Gimana ya? Jadi banyak hal-hal yang mengandung syubhat. Contoh begini, saya paling ingat saat saya ngaji terakhir itu, sang penasehat mengatakan, kita ini sambung itu nanti akan menjadi pertanyaan di kuburan. Hati saya itu panas, ingin segera bertanya, apakah dalilnya Ustadz? Apakah ada dalil seperti itu? Tapi saya tidak mau ribut. Akhirnya saya mengalah, ya udah saya duduk sampai akhir di pengajian tersebut. Jadi karena udah lama, jadi sebelum saya di maklumat, perlakuan seperti intimidasi verbal itu sudah ada, sudah terasa di dalam diri saya. Ketika masuk ke dalam masjid, diliatin oleh banyak orang. Ketika saya sholatnya terlambat, maksudnya saya sholat gelombang kedua, tidak ada yang gabung, malah bikin barisan sholat sendiri. Hal-hal seperti itu sudah ada, karena memang gosip saya sudah menyebar. Karena saya berpikir panjang, saya memikir bagaimana caranya saya ini bisa keluar dari Islam Jamaah tapi tanpa dimaklumat. Saya pengen seperti itu. Akhirnya saya menemukan cara, ya kita seperti pura-pura menjadi anak nakal di Islam Jamaah saja. Di Islam Jamaah itu banyak anak-anak yang dia ini ya jarang ngaji, ya nggak sambung, ya nggak teks, tapi tidak mendapatkan intimidasi verbal. Dianggap itu tuh beling. Saya pengen kayak gitu. Akhirnya saya menemukan cara. Cobalah saya untuk pura-pura seperti itu. Akhirnya saya mulai mengganti style pakaian saya, menggunakan celana yang isbal. Kalau ngaji menggunakan kaos. Kalau ngaji di belakang. Kalau lagi sambung ngantuk ditidur-tidurin. Kalau lagi sambung bukanya pakai Al-Quran bacaan. Saya sengaja melakukan seperti itu supaya dianggap menjadi anak nakal di Jokam tersebut. Alhamdulillah sudah banyak yang percaya, pengurus percaya, artinya sudahlah tidak usah diurus seperti itu. Tapi yang membuat saya ketahuan, nomor HP saya dilacak. Jadi meskipun saya di dunia nyata itu tidak seolah-olah itu tidak mengerti ilmu, seolah-olah tidak
seolah tidak peduli dengan ilmu. Tapi di dunia sosmed, di WhatsApp, di WhatsApp terutama waktu itu di grup, saya cukup aktif. Mungkin karena dulu masih sedikit, akhirnya nomor saya dilacak, keluar foto KTP, data diri KTP. Akhirnya saya dilaporkan ke pengurus yang ada di daerah. Pengurus yang di daerah pun kaget saya menjadi orang yang seperti itu. Jadi akhirnya saya disidang sebanyak 3 kali. Yang pertama di kelompok, yang kedua desa, ketiga daerah. Dalam sidang tersebut saya masih mempertimbangkan banyak faktor. Keluarga, orang tua, saudara-saudara. Saat sidang kelompok, sidang desa, saya masih bisa menahan diri ini. Saya masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengurus dengan jawaban yang subjektif. Contoh, pengurus bertanya, kamu masih jamaah apa enggak? Saya balik bertanya, ya kira-kira maksud Bapak menuduh saya ini sudah enggak jamaah? Ya saya jelas masih jamaah, Pak. Saya aja masih sambung. Lalu Bapak pengurus mengatakan, tapi sambung kamu jarang. Saya nanya balik, kira-kira ada nggak Pak yang sambungnya lebih jarang daripada saya? Beliau mengatakan, iya ada. Ya sudah, kenapa yang dikejar itu saya? Beliau pun juga terdiam. Lalu ditanya lagi, apakah kamu menganggap 5 bab itu bid'ah? Saya balik bertanya, lah Bapak gimana? 5 bab itu kan ada dalil yang ngaji, ngamal, membela, jamaah, taat. Lalu Bapak itu diam lagi. Lalu ditanya lagi, apa kamu anggap isrun itu bid'ah? Saya balik menjawab, masa isrun itu bid'ah? Bapak ngajinya gimana? Isrun itu kan sodako. Masa sodako nggak boleh? Saya masih menggunakan jawaban-jawaban yang sifatnya ini subjektif. Tapi ketika di daerah, ketika sudah sidang di daerah, saya sudah tidak tahan dan sepertinya sudah saatnya ini saya keluar. Ketika masuk ruang sidang, proses sidang saya di daerah cuma 1 menit. Saya hanya bilang ke wakil imam daerah, Pak, kira-kira ini sidang saya bisa direkam apa enggak? Lalu Pak wakil imam daerah, beliau marah, untuk apa direkam? Saya bilang lagi, ya kalau tidak direkam, Bapak suka bohong. Bohong gimana? Itu jelas di direktori, sebut ya, di buku direktori disebutkan apakah Islam Jamaah ini mengkafirkan di luar golongannya. Lalu dijawab tidak, padahal kan kita mengkafirkan di luar. Lalu yang kedua juga, apakah Islam Jamaah memiliki imam? Kita jawab kita tidak punya imam. Akhirnya Pak wakil imam daerah saat itu marah, menyuruh saya keluar. Ya udah keluar saja kamu. Baik Pak, saya keluar. Sudah selesai sidang seperti itu aja. Terus masalah keluarga saya awalnya marah dan mungkin kecewa terhadap saya. Ya di pandangan keluarga mungkin saya ini apa ya? Ya udah dipondokin ya, tugas. Gak lama tugas keluar, malah keluar dari jamaah. Ya di pandangan keluarga saya mungkin, aduh, anak saya atau adik saya kok seperti ini. Dia malah murtad lah, bahasa Islam Jamaah itu kan, barang siapa yang keluar dari Islam Jamaah itu adalah sama saja murtad. Awalnya mereka kaget. Alhamdulillah lama kelamaan
sudah bisa menerima saya. Saya yakin hati nurani seorang ibu terhadap anak atau seorang kakak terhadap adik tidak pernah mati. Tidak akan kalah dari doktrin. Itu yang saya pegang kuat. Ibu selamanya ibu, anak selamanya anak. Jadi saya tidak, ketika mengerti ada penyimpangan di dalam Islam Jamaah, saya tidak langsung keluar. Saya berusaha berdakwah dari dalam. Saya diskusi dengan mubalik di dalam. Saya diskusi dengan orang-orang yang ada di dalam. Rata-rata mereka mengakui bahwa jawaban saya ini lebih logis, lebih masuk di akal. Tapi tidak semua, tapi mereka tidak semuanya bisa langsung keluar. Kurang lebih saya bunglon itu, atau bahasa saya berdakwah dalam itu 2 tahun, 2018 hingga 2020. Alhamdulillah ada beberapa juga yang bisa menerima, ada juga yang banyak yang tidak menerima. Saya menyimpulkan, karena sudah sering berdiskusi, akhirnya saya menemukan sedikit celah. Kalau lawan diskusinya adalah seorang mubalik, biasanya saya menggunakan dalil-dalil khas Islam Jamaah, dalil-dalil yang sudah familiar. Ketika lawan bicaranya adalah seorang awam, saya biasanya menggunakan logika-logika, akal-akal. Tapi ini tidak melewati batas, dan saya juga selalu menanyakan logika saya ini kepada ustadz, apakah benar, artinya dibimbing oleh ustadz. Misalnya dengan orang awam itu kadang-kadang saya bingung, mereka juga tidak tahu dalil-dalil yang ada di Islam Jamaah, tidak mengerti. Malahan ada yang mengatakan emang ada dalil seperti itu. Saya juga bingung dia ngajinya di mana. Akhirnya saya mengelompokkan lagi. Ada orang Islam Jamaah yang dia ini tidak paham dengan ideologi Islam Jamaah tersebut sendiri. Tidak paham pemikiran Islam Jamaah itu seperti apa. Ada juga yang dia ini paham, tapi ketika diskusi dia tidak jujur. Berbeda kalau saya dulu saat diskusi saya jujur dengan menggunakan ajaran Islam Jamaah, saya diskusi ilmiah, dan akhirnya saya mengakui bahwa ajaran Islam Jamaah ini ada yang salah, tidak konsisten. Di dalam saya pernah berdiskusi dengan seorang mubalik. Ketika saya tanya, mengapa kita ini mengkafirkan orang di luar selain Islam Jamaah? Dia menjawab, tidak, kita tidak pernah mengkafirkan mereka. Saya bingung. Tidak pernah bagaimana? Kira-kira Bapak ingat nggak, mungkin dengan kalimat-kalimat, kita ini adalah satu-satunya jalan tunggal menuju surga. Selain kita ini neraka, gua biuk nggak diterima. Dia pun diam, tidak bisa membantah hal tersebut. Ada juga lagi yang bertanya, saya
tanya dengan kalimat seperti itu, mengapa kita ini mengkafirkan selain orang Islam jamaah? Dia juga menjawab, kita nggak pernah mengkafirkan mereka. Kita nggak pernah kok ngatain mereka kafir. Iya, memang betul tidak pernah secara lisan langsung, tapi secara keyakinan kita meyakini bahwa mereka ini tidak Islam alias kafir. Contohnya ketika ketika nikah itu, kenapa harus ada nikah dalam dulu, nikah intern? Kenapa nggak langsung KUA aja? Itu adalah bukti daripada takfiri. Atau ketika sholat, kenapa kok sholatnya harus dengan imam yang Islam jamaah? Kenapa seperti itu? Itu adalah bukti daripada takfiri. Walaupun memang secara sosial kita tidak pernah mengatakan tunjuk hidung dia ini kafir, enggak. Cuman secara keyakinan kita meyakini kalau selain Islam jamaah adalah kafir, itu jelas. Tapi ada juga orang Islam jamaah ini yang dia ini mengakunya tidak takfiri, mengakunya. Tapi bisa saya katakan itu adalah oknum. Kalau ada orang Islam jamaah yang dia tidak menganggap selain Islam jamaah itu adalah kafir, itu adalah oknum. Karena secara ajaran Islam jamaah itu menganggap orang lain adalah kafir. Sama halnya dengan seperti ini. Di dalam Islam jamaah, rokok itu adalah haram. Ketika ada orang Islam jamaah yang merokok, itu adalah oknum. Itu bukan orang Islam, bukan ajaran Islam jamaah. Kadang mereka tidak paham dengan teori-teori seperti ini. Ya, pesan-pesan untuk teman-teman dan saudara-saudara yang masih di Islam jamaah yang mendengarkan cerita saya ini. Saya tidak pernah ingin Islam jamaah ini bubar, sedikit pun tidak pernah. Yang saya ingin itu merubah substansinya, merubah isinya, merubah teologinya yang ada di dalam itu. Minimal kita bisa bertoleransi terhadap orang-orang Islam yang ada di luar. Kita menganggap di luar Islam jamaah ini adalah Islam dan itu dia ini berhak masuk surga. Itu sudah bagus menurut saya, sudah ada satu kemajuan. Kita bisa sholat bareng, kita bisa apalagi ya, bisa sholat bersama, tidak sembunyi-sembunyi, tidak harus nikah sama-sama Islam jamaah, tidak harus karena dengan adanya Islam jamaah yang takfiri ini banyak yang dirugikan, sangat banyak. Apakah Bapak Imam peduli? Tidak peduli. Ada yang cerai seperti itu, Bapak Imam tidak tahu. Ada yang diboikot jualannya, Bapak Imam tidak tahu. Jadi saya berpesan itu saja, anggaplah orang Islam di luar golonganmu itu juga Islam. Kamu sah sholat di belakang mereka, kamu boleh menikahi mereka, tidak menganggap mereka ini sebagai kafir, sebagai murtad, sebagai najis, atau apalagi bahasa-bahasa dianggap wong jobo. Ayo kita lakukan bersama-sama. Saya bisa sholat dengan diimami orang yang Islam jamaah, saya bisa. Tapi kalau dibalik, apakah orang Islam jamaah mau diimami oleh orang yang bukan Islam jamaah? Minimal dia bisa
seperti itu saja, itu sudah bagus bagi saya. Saya tidak berharap banyak. Saya juga tidak ingin ini harus membubarkan, tidak. Untuk apa dibubarkan kalau nanti bikin lagi dengan isi yang sama? Kan sudah berkali-kali dibubarkan. Saya juga bersabar atas ini semua. Karena pendiri Islam Jamaah pun juga sabar mendirikan Islam Jamaah, dibubarkan, bangun lagi, dibubarkan, bangun lagi. Dilakukan sudah puluhan tahun. Saya baru beberapa tahun saja udah belum ada bandingannya dengan ibaratnya pendiri Islam Jamaah untuk mendapatkan posisi yang sekarang ini, pengikut yang sebanyak ini, itu saja butuh puluhan tahun, butuh kesabaran. Apalagi kita ini yang baru berapa tahun. Jadi jangan, bagi saudara-saudara yang sudah keluar juga, itu juga jangan menyerah untuk dakwah, terus melakukan walaupun dia tidak walaupun kita tidak menggunakan dalil, kadang-kadang menggunakan perlakuan itu juga sangat berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.